Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahmanisa Gemakurani dengan NIM 20191211025. Saya Malia Husna dengan NIM 2019 1211131. Dan saya Silha Gurba dengan NIM 2019-1211-035. Jadi pada hari ini kami akan membahas chapter 19, yaitu mengenai accounting for income taxes. Jadi di sini itu ada 4 materi yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada fundamentals of accounting for income tax. Yang kedua ada additional issue. Yang ketiga ada accounting for net operating loss. Yang keempat ada financial statement presentation. Nah, jadi latar belakangnya itu perusahaan ini menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan mereka. Dan dengan alasan yang bagus, karena pajak penghasilan adalah biaya utama dalam menjalankan bisnis bagi kebanyakan perusahaan. Namun, pada saat yang sama, perusahaan harus menyajikan informasi keuangan kepada komunitas investasi yang memberikan gambaran jelas tentang kewajiban perpajakan dan manfaat pajak saat ini, dan yang potensial. Dalam bab ini, kami membahas pedoman dasar yang harus diikuti perusahaan dalam melaporkan pajak penghasilan. Kita akan membahas tentang fundamentals of accounting for income tax. Nah, jadi itu di sini ada contoh soalnya. Asumsikan bahwa selama 2019, Cunningham Incorporated memperkirakan biaya garansi terkait penjualan oven atau microwave menjadi $500.000, dibayar merata selama 2 tahun ke depan. Untuk tujuan pembukuan pada tahun 2019, Cunningham melaporkan biaya jaminan dan perkiraan kewajiban terkait untuk jaminan sebesar $500.000 dalam laporan keuangannya. Jadi di sini kan dibedain antara per books dan per tax return-nya. Jadi dicatat di per books-nya itu estimated liability for warranties sebesar $500.000, sedangkan di per tax return-nya dicatat 0. Aset pajak tangguhan adalah konsekuensi pajak tangguhan yang dapat dikurangkan dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Dengan kata lain, aset pajak tangguhan merupakan kenaikan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Jadi diasumsikan bahwa Han Company memiliki pendapatan $900.000 untuk tahun 2019 dan 2020. Ia juga memiliki biaya operasional sebesar $400.000 untuk masing-masing tahun tersebut. Selain itu, Han mengalami kerugian dan kewajiban terkait sebesar $50.000 untuk tujuan pelaporan keuangan karena proses pengadilan yang menunggu keputusan. Han tidak dapat memotong jumlah ini untuk tujuan pajak sampai membayar kewajiban yang diharapkan pada tahun 2020. Akibatnya, jumlah yang dapat dikurangkan akan terjadi pada tahun 2020 ketika Han menyelesaikan kewajiban tersebut, menyebabkan penghasilan kena pajak itu menjadi lebih rendah daripada informasi keuangan sebelum pajak. Jadi di sini ada tahun 2019 dan 2020. Ini tuh laporannya itu berdasarkan IFRS. Jadi tuh revenue di tahun 2019 itu sebesar $900.000 dan di tahun 2020 juga sebesar $900.000.
expenses atau operatingnya itu sebesar $400.000 di 2019 dan pada tahun 2020. Litigation loss-nya itu sebesar 50.000 dicatat pada tahun 2019 saja. Jadi pre-tax financial income-nya itu sebesar 450.000 di tahun 2019 dan pada tahun 2020 dia sebesar 500.000. Di sini itu dapat 500.000 itu dari revenue dikurang expenses. Terus tax rate-nya itu sama-sama sebesar 40% pada tahun 2019 dan 2020. Jadi income tax expense-nya itu 450.000 dikali 40% itu didapat $180.000 ditaruh di tahun 2019. Terus untuk income tax expense pada tahun 2020 itu $500.000 dikali 40% dapatnya itu $200.000. Terus di sini ada reporting berdasarkan tax-nya. Jadi revenue-nya itu sama $900.000 pada tahun 2019 dan 2020. Expenses atau operatingnya sama juga $400.000 di tahun 2019 dan 2020. Litigation loss-nya itu yang tadi kan di IFRS itu dicatat di tahun 2019, sekarang itu dicatat di tahun 2020. Jadi taxable income-nya itu pada tahun 2019 sebesar 500.000 didapat dari 900.000 dikurang $400.000. Terus pada tahun 2020-nya itu sebesar 450.000. Terus tax rate-nya itu sama-sama sebesar 40% pada tahun 2019 dan 2020. Jadi kita dapat income tax payable-nya itu pada tahun 2019 sebesar $200.000. Didapat dari 500.000 dikali 40%. Dan income tax payable pada tahun 2020 itu didapat sebesar 180.000 didapat dari 450.000 dolar dikali 40%. Nah, di sini Han mencatat aset pajak tangguhan sebesar 20.000 pada akhir 2019 karena mewakili pajak yang akan disimpan di periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan pada akhir tahun 2019. Jadi di sini ada perhitungannya. Nah, book basis of litigation liability-nya itu sebesar $50.000. Tax basis of litigation liability-nya itu sebesar 0. Jadi kumulatif temporary difference at the end of 2019-nya itu sebesar $50.000. Tax rate-nya masih sama, sebesar 40%. Jadi, deferred tax asset at the end of 2019 itu sebesar 20.000 didapat dari 50.000 dikali 40%. Han juga dapat menghitung aset pajak tangguhan dengan menyiapkan jadwal yang menunjukkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan karena perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Jadi, schedule-nya itu future deductible amount sebesar 50.000 dan tax rate-nya 40%. Dapat 20.000 untuk deferred tax asset at the end 2019. Manfaat pajak tangguhan dihasilkan dari peningkatan aset pajak tangguhan dari awal hingga akhir periode akuntansi. Mirip dengan contoh Chelsea sebelumnya, manfaat pajak tangguhan merupakan komponen negatif dari beban pajak penghasilan. Dengan demikian, total beban pajak penghasilan sebesar $180.000 pada laporan laba rugi untuk tahun 2019 terdiri dari dua elemen. Beban pajak kini sebesar $200.000 dan manfaat pajak tangguhan sebesar $20.000. Han membuat jurnal berikut pada akhir tahun 2019 untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan pajak penghasilan terutang.
Jadi income tax expense-nya itu sebesar 180.000 di debit. Deferred tax asset-nya itu sebesar 20.000 di debit. Dan di kreditnya itu sebesar 200.000 untuk income tax payable-nya. Pada akhir tahun 2020 atau tahun kedua, selisih antara nilai buku dan dasar pengenaan pajak kewajiban mitigasi adalah 0. Oleh karena itu, tidak ada aset pajak tangguhan pada tanggal ini. Dengan asumsi bahwa pajak penghasilan terutang untuk tahun 2020 adalah 180.000 dolar. Han menghitung beban pajak penghasilan untuk tahun 2020 sebagai berikut. Jadi deferred tax asset at the end of 2020-nya itu sebesar 0. Deferred tax asset at the beginning of 2020-nya itu sebesar 20.000. Terus kita dapat dari penjumlahan tersebut deferred tax expense benefit for 2020 sebesar 20.000. Current tax expense for 2020-nya itu 180.000, maka income tax expense total buat 2020 itu sebesar 200.000 didapat dari 180.000 dolar ditambah 20.000 dolar. Maka perusahaan mencatat pajak penghasilan untuk tahun 2020 sebagai berikut. Income tax di debit sebesar 200.000, deferred tax asset di kredit sebesar 20.000, dan income tax payable sebesar 180.000 dolar di kredit. Selanjutnya kita akan membahas tentang additional issue. Income statement presentation. Income statement presentation circumstances menentukan apakah perusahaan harus menambah atau mengurangi perubahan pajak penghasilan tangguhan ke atau dari pajak penghasilan terutang dalam menghitung beban pajak penghasilan. Misalnya, perusahaan menambahkan peningkatan kewajiban pajak tangguhan ke hutang pajak penghasilan. Di sisi lain, ini mengurangi peningkatan aset pajak tangguhan dari hutang pajak penghasilan. Formula to compute income tax expense. Untuk menghitung total income tax expense or benefit, rumusnya itu income tax payable or refundable dikurangi atau ditambah dengan change in deferred income tax. Ini ada contoh dari income statement presentation of income tax expense. Perusahaan Chelsea income statement-nya itu revenue-nya itu sebesar 130.000 dolar, expense-nya sebesar 60.000 dolar. Jadi income before income tax-nya itu sebesar 70.000 dolar, dari 130 dikurang dengan 60.000. Untuk income tax expense-nya itu ada current sebesar 16.000 dolar dan deferred sebesar 12.000 dolar. Di total menjadi 28.000 dolar. Net income-nya itu mengurangi income before income tax dengan income tax expense-nya, yaitu 70.000 dikurang dengan 28.000, sehingga net income-nya itu 42.000. Seperti pada perhitungan ini, Chelsea melaporkan pada tahun 2019 atau jumlah pajak penghasilan terhutang untuk periode 2019 dan bagian tangguhan dari beban pajak penghasilan. Pilihan lain adalah dengan hanya melaporkan total beban pajak pendapatan pada laporan laba rugi dan kemudian menunjukkan dalam catatan atas laporan keuangan bagian saat ini dan yang ditangguhkan. Beban pajak penghasilan sering disebut sebagai penyisihan pajak penghasilan. Dengan menggunakan terminologi ini, provisi saat ini adalah 16.000 dolar dan provisi untuk pajak tangguhan adalah sebesar 12.000 dolar. Selanjutnya kita akan membahas tentang accounting for net operating loss. Jadi net operating loss ini atau NOL terjadi untuk tujuan perpajakan pada tahun ketika biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi pendapatan kena pajak.
perusahaan mencapai provisi pendapatan rata-rata melalui carryback dan carry forward dari kerugian operasi bersih. Berdasarkan ketentuan ini, perusahaan tidak membayar pajak penghasilan selama 1 tahun, di mana perusahaan mengalami kerugian operasional bersih. Yang pertama itu ada loss carryback. Jadi loss carryback ini dapat mengalihkan setiap kerugian yang tersisa setelah 2 tahun carryback hingga 20 tahun untuk mengimbangi pendapatan kena pajak di masa depan. Jadi untuk loss carryback ini kalau misalkan terjadi kerugian di tahun 2019, maka dia bisa carryback selama 2 tahun sebelum dari 2019, yaitu 2017 dan 2018, dan meng-carry forward-nya kalau misalkan masih ada sisa di 20 tahun ke depan, yaitu dari 2020 sampai 2039. Contoh soalnya, pada tahun 2018, Grow mengalami kerugian operasional bersih yang dipusatkan untuk di carryback. Berdasarkan undang-undang, Grow harus menerapkan carryback terlebih dahulu ke tahun kedua sebelum tahun kerugian. Oleh karena itu, Grow membawa kembali kerugian pertama ke 2016. Kemudian, Grow membawa kembali kerugian yang tidak terpakai ke 2017. Jurnal untuk tax effect dari kerugian carryback itu income tax refund receivable di debit sebesar 110.000 dan benefit due to loss carryback di kredit sebesar 110.000. 110.000 itu didapat dari $30.000 dari 2016 ditambah dengan $80.000 di tahun 2017. Selanjutnya, melakukan pendebitan akun income tax refund receivable di statement of financial position. Di income statement partial for 2018, jadi ada operating loss before income tax itu sebesar 500.000. Terus income tax benefitnya berupa benefit due to loss carryback sebesar 110.000. Jadi net loss-nya itu ada $390.000. Karena kerugian operasi bersih sebesar $500.000 untuk tahun 2018 melebihi 300.000, yaitu total pendapatan kena pajak dari 2 tahun sebelumnya, Grow menanggung sisa kerugian sebesar 200.000. Selanjutnya ada carry forward, yaitu mengimbangi pendapatan kena pajak di masa depan hingga 20 tahun. Jika carryback gagal untuk sepenuhnya menyerap kerugian operasional bersih atau jika perusahaan memutuskan untuk tidak menanggung kerugian tersebut, maka kerugian tersebut dapat dibawa kembali hingga 20 tahun karena perusahaan menggunakan carry forward di mana efek pajak dari loss carry forward merupakan penghematan pajak di masa depan. Kemudian ada carry forward atau recognition. Pada tahun 2018, perusahaan mencatat dampak pajak dari kerugian yang dapat ditanggung adalah sebesar $200.000 dengan asumsi bahwa tarif pajak masa depan yang berlaku adalah 40%. Grow mencatat manfaat carryback dan carry forward pada 2018 sebagai berikut. Jadi benefit of loss carryback itu di debit ada income tax refund receivable sebesar $110.000 dan di kredit ada benefit due to loss carryback sebesar $110.000 juga. Itu didapat dari 80.000 ditambah dengan 30.000. Kemudian jurnal selanjutnya ada benefit of loss carry forward. Itu di debit jurnalnya di red tax asset sebesar 80.000 dan di kredit benefit due to loss carry forward sebesar 80.000 juga. Itu didapat dari $200.000 dikalikan dengan 40%. Pengakuan manfaat dari loss carryback dan teruskan di tahun rugi dalam income statement. Jadi ini ada income statement untuk Grow Incorporate untuk partial tahun 2018.
operating loss before income taxes-nya itu minus 500.000. Terus di income tax benefit itu tadi ada benefit due to loss carryback sebesar $110.000 dan benefit due to loss carry forward $80.000, jadi totalnya 190. Jadi net loss-nya itu rugi sebesar $310. Current tax sebesar $110.000 adalah pajak pendapatan yang dapat dikembalikan untuk tahun tersebut. Dan deferred tax sebesar $80.000 adalah manfaat pajak tangguhan untuk tahun tersebut yang dihasilkan dari peningkatan aset pajak tangguhan. Kemudian untuk tahun 2019, asumsikan bahwa Groh kembali ke operasi yang menguntungkan dan memiliki pendapatan kena pajak sebesar $250.000 sebelum penyesuaian untuk carry forward 0. Dikenakan tarif 40%. Groh kemudian menyadari manfaat carry forward untuk tujuan perpajakan pada 2019 yang diakui untuk tujuan akuntansi pada tahun 2018. Perhitungan hutang pajak penghasilan dengan tercatatnya rugi yang direalisasi adalah sebagai berikut. Taxable income prior to loss carry forward sebesar $250.000 ditambah dengan loss carry forward deduction sebesar min $200.000, jadi taxable income for 2015-nya itu sebesar $50.000. Kemudian dikalikan dengan tax rate-nya sebesar 40%, jadi didapat income taxes payable for 2015 sebesar $20.000. Kemudian ada pencatatan income taxes tahun 2019. Jurnalnya di debit income tax expenses sebesar $100.000 dan di kredit ada deferred tax asset dan income tax payables masing-masing sebesar $80.000 dan $20.000. Benefit of loss carry forward realized pada tahun 2019. Pada tahun 2019, income statement untuk Groh Incorporated adalah sebagai berikut. Income before income taxes sebesar $250.000. Lalu di income tax expense ada current itu sebesar $20.000 dan deferred sebesar $80.000. Jadi totalnya $100.000 minus $100.000. Jadi didapat net income sebesar $150.000. Carry forward non-recognition. Diasumsikan bahwa Groh mungkin tidak akan merealisasikan keseluruhan NOL yang dibawa ke depan di tahun-tahun mendatang. Dalam situasi ini, Groh mencatat manfaat pajak sebesar $110.000 terkait dengan carryback NOL sebesar $300.000. Jurnalnya untuk loss carryback di debit ada income tax refund receivables sebesar $110.000 dan di kredit ada benefit due to loss carryback sebesar $110.000 juga. Lalu pengakuan dalam income statement pada tahun 2018 untuk Groh Incorporated ada operating loss before income taxes itu sebesar min $500.000. Lalu income tax benefit-nya ada benefit due to loss carryback itu sebesar $110.000. Jadi net loss-nya rugi sebesar $390.000. Lalu pada tahun 2019 diasumsikan bahwa Groh memiliki pendapatan kena pajak sebesar $250.000. Itu sebelum mempertimbangkan carry forward-nya yang dikenakan tarif pajak sebesar 40%. Groh menyadari bahwa aset pajak tangguhan. Jurnal mengakui deferred tax asset dan loss carry forward sebagai berikut. Jurnalnya itu di debit ada deferred tax asset sebesar $80.000 dan benefits due to loss carry forward sebesar $80.000 juga, itu didapat dari $200.000 dikalikan dengan 40%. Lalu jurnal mencatat current dan deferred income taxes itu sebagai berikut jurnalnya. Income tax expenses sebesar $100.000. Lalu di kredit ada deferred
tax asset sebesar 80.000 dan income taxes payable dikredit sebesar 20.000. Pengakuan manfaat kerugian carry forward saat direalisasikan. Jadi ini adalah income statement untuk gross income period pada tahun 2019. Income before income taxes sebesar $250.000. Income tax expense-nya ada current sebesar $20.000 dan deferred sebesar $80.000. Jadi dan dikurangi dengan benefit due to loss carry forward itu rugi sebesar $80.000. Jadi totalnya itu sebesar $20.000 dan net income yang didapat adalah sebesar $230.000. Kemudian ada financial statement presentation. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan juga diakui dan diukur secara terpisah, tetapi mungkin saling hapus dalam laporan posisi keuangan. Aktiva pajak tangguhan bersih atau kewajiban pajak tangguhan bersih dilaporkan pada bagian tidak lancar pada laporan posisi keuangan. Kemudian ada income statement. Komponen beban atau manfaat pajak penghasilan dapat meliputi yang pertama, beban atau manfaat pajak saat ini. Yang kedua, setiap penyesuaian yang diakui dalam periode pajak kini periode lalu. Lalu ada jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan terkait dengan asal mula dan pemulihan perbedaan temporer. Ada juga jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Yang terakhir, jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak yang belum diakui sebelumnya, kredit pajak, atau perbedaan temporer periode lalu yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini dan tangguhan. Lalu ada tax reconciliation. Perusahaan menyediakan rekonsiliasi numerik antara beban pajak dan produk laba akuntansi, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku yang juga mengungkapkan dasar tarif pajak yang berlaku dihitung. Atau yang kedua, rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Kemudian akan ada soal dan pembahasan. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang exercise 19.5. Diketahui fakta-fakta berikut terkait dengan Altshuler. Ini yang pertama itu kewajiban pajak tangguhan pada 1 Januari 2019 sebesar 40.000 euro. Yang kedua ada aset pajak tangguhan pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar 0 euro. 3. Penghasilan kena pajak untuk 2019 itu sebesar 115.000 euro. Yang keempat, diketahui pendapatan keuangan sebelum pajak untuk tahun 2019 itu 200.000 euro. Yang kelima, perbedaan temporer kumulatif pada tanggal 31 Desember 2019 sehingga menimbulkan jumlah kena pajak di masa mendatang sebesar 220.000 euro. Keenam, perbedaan temporer kumulatif pada tanggal 31 Desember 2019 sehingga menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan sebesar 35.000 euro. Yang ketujuh, diketahui tarif pajak untuk semua tahun itu sebesar 40%. Yang kedelapan, perusahaan diharapkan beroperasi secara menguntungkan di masa depan. Jadi pertanyaan yang A itu hitung pajak penghasilan terutang untuk tahun 2019. Jadi di sini taxable income-nya itu sebesar 115.000 euro dan tax rate-nya itu sebesar 40%. Jadi di sini 115.000 euro dikali 40% dapat income tax payable sebesar 46.000. Yang B itu buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan pajak penghasilan terutang untuk tahun 2019. Jadi
Di sini ada perbedaan temporary-nya. Terus ada juga future taxable-nya, ada tax rate-nya, dan deferred tax-nya dibedakan menjadi dua, aset dan liability. Jadi untuk temporary-nya itu yang pertama sebesar 220.000 dikali 40% sebesar 88.000 ditaruh di liability. Dan yang kedua itu ada 35.000 dikali 40% itu sebesar 14.000 ditaruh di aset. Total future taxable-nya itu sebesar 185.000 didapat dari 220.000 diambil 35.000. Asetnya sebesar 14.000 dan liability-nya sebesar 88.000. Nah, di sini yang A-nya deferred tax liability at end of 2019 sebesar 88.000. Deferred tax liability at beginning of 2019 itu sebesar 40.000. Maka dapat deferred tax expense for 2019 itu 48.000 euro didapat dari 88.000 euro dikurang 40.000 euro. Terus di sini B kita mencari deferred tax benefit dengan cara deferred tax asset at end of 2019-nya itu sebesar 14.000 dan deferred tax asset at beginning of 2019-nya itu sebesar 0. Maka kita dapat deferred tax benefit for 2019-nya itu sebesar 14.000 euro. Terus untuk mendapatkan income tax expense-nya itu kita lihat dari deferred tax expense for 2019 itu sebesar 48.000 euro. Terus deferred tax benefit for 2019-nya itu tadi kita udah dapat 14.000 tapi minus. Maka net deferred tax benefit for 2019-nya itu 34.000 euro didapat dari 48.000 euro dikurang 14.000 euro. Maka current tax expense for 2019 atau income tax payable-nya itu sebesar 46.000. Dan kita akan mendapatkan income tax expense for 2019 sebesar 80.000 euro didapat dari 34.000 euro ditambah 46.000 euro. Maka jurnalnya income tax expense sebesar 80.000 di debit, deferred tax assets-nya itu 14.000 di debit juga, income tax payable-nya itu 46.000 di kredit, deferred tax liability-nya itu 48.000 di kredit. Dan yang C, siapkan bagian beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi untuk tahun 2019 dimulai dengan baris income before income tax. Income before income tax-nya itu sebesar 200.000 euro. Income tax expense-nya itu terdiri dari current-nya itu sebesar 46.000 euro dan deferred-nya itu sebesar 34.000 euro. Maka hasilnya 80.000 euro. Dari di atas tadi kita bisa mendapatkan net income-nya itu sebesar 180.000 euro didapat dari 200.000 euro dikurang 80.000 euro. Selanjutnya ada exercise 19.13. Pada akhir 2019, Wasikso memiliki 180.000 dari perbedaan temporer kumulatif yang akan menghasilkan pelaporan jumlah kena pajak di masa depan sebagai berikut. 2020 sebesar 70.000, 2021 sebesar 50.000, 2022 sebesar 40.000, 2023 sebesar 20.000, sehingga totalnya jadi 180.000. Tarif pajak yang berlaku mulai tahun 2018 adalah untuk 2018 dan 2019 sebesar 40%, 2020 dan 2021 sebesar 30%, dan 2022 sampai selanjutnya itu sebesar 25%.
Penghasilan karena pajak Wasiko untuk tahun 2019 adalah 340.000. Penghasilan kena pajak yang diharapkan terjadi di tahun-tahun mendatang. Soal yang A, siapkan jurnal untuk Wasiko untuk mencatat hutang pajak penghasilan tangguhan, dan beban pajak penghasilan untuk tahun 2019 dengan asumsi tidak ada pajak tangguhan pada akhir tahun 2018. Yang pertama, kita cari income tax payable dulu, yaitu taxable income for 2019 itu sebesar 340.000 dikali dengan tax rate itu sebesar 40%. Jadi income tax payable-nya itu sebesar 136.000. Selanjutnya kita akan mencari future income. Jadi ada future taxable amount di 2020 sebesar 70.000. Lalu dikali dengan tax rate itu sebesar 30%. Jadi deferred tax liability atau ACT itu sebesar 21.000. Untuk 2021 future taxable amount-nya itu 50.000 akan dikali dengan tax rate itu sebesar 30%. Jadi deferred tax liability atau ACT itu sebesar 15.000. Untuk 2022 future taxable amount-nya itu sebesar 40.000 akan dikali dengan tax rate itu sebesar 25%. Jadi deferred tax liability atau ACT itu sebesar 10.000. Untuk 2023 future taxable amount-nya itu sebesar 20.000 dikali dengan tax rate itu sebesar 25%. Jadi deferred tax liability atau ACT itu sebesar 5.000. Total dari future taxable amount-nya itu sebesar 180.000 dan total dari deferred tax liability atau ACT itu sebesar 51.000. Yang ketiga, mencari income tax expense-nya. Jadi yang pertama, deferred tax liability at the end of 2019 itu yang sebesar 51.000 akan dikurangi dengan deferred tax liability at beginning 2019 sebesar 0. Jadi deferred tax expense-nya untuk 2019 itu ada 51.000. Selanjutnya akan ditambah dengan current tax expense sebesar 136.000. Jadi income tax expense untuk 2019 sebesar 187.000. Jurnalnya income tax expense di debit sebesar 187.000, income tax payable-nya di kredit sebesar 136.000 dan deferred tax liability-nya di kredit sebesar 51.000. Soal yang kedua, siapkan entry jurnal untuk Wasiko untuk mencatat hutang pajak penghasilan tangguhan, dan beban pajak penghasilan untuk tahun 2019 dengan asumsi bahwa terdapat saldo sebesar 22.000 dalam akun kewajiban pajak tangguhan pada akhir tahun 2018. Jadi deferred tax liability at the end 2019 itu ada 51.000. Lalu dikurangi dengan deferred tax liability at beginning 2019 sebesar 22.000. Hasilnya itu deferred tax expense untuk 2019 sebesar 29.000. Lalu akan ditambah dengan current tax expense sebesar 136.000. Jadi income tax expense-nya untuk 2019 sebesar 165. Jurnalnya itu income tax expense sebesar 165.000 di debit dan income tax payable sebesar 136 dan deferred tax liability sebesar 29.000 itu di kredit. Kemudian problem 19.5. Jennings PLC melaporkan pendapatan atau kerugian sebelum pajak berikut tarif pajak terkait selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2014, pre-tax income atau loss-nya itu 40.000 euro dan tax rate-nya 30%. 2015, 25.000 euro dan tax rate-nya 30%.
2016 pre-tax income-nya 50.000 euro dan tax rate-nya 30%. Lalu 2017 loss-nya 80.000 euro dan tax rate-nya 40%. Pada tahun 2018, pre-tax income-nya minus 180.000 euro dan tax rate-nya 45%. 2019, pre-tax income-nya 70.000 euro dan tax rate-nya 40%. Dan terakhir pada tahun 2020, pre-income loss-nya 100.000 euro dan tax rate-nya 35%. Pendapatan atau kerugian keuangan sebelum pajak dan pendapatan atau kerugian kena pajak sama untuk semua tahun sejak Jennings memulai bisnis. Tarif pajak dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 diberlakukan pada tahun 2017. Yang pertama, A. Siapkan entry journal untuk tahun 2018 sampai dengan 2020 untuk mencatat pajak penghasilan terhutang dapat dikembalikan, beban pajak penghasilan, dan pengaruh pajak dari akumulasi dan penerusan kerugian. Asumsikan bahwa Jennings memilih ketentuan carryback jika memungkinkan dan besar kemungkinan Jennings akan merealisasikan manfaat dari setiap loss carry forward pada tahun yang segera setelah tahun kerugian. Di tahun 2018, income tax refund receivable sebesar 47 di debit dan benefit due to loss carryback 47.000 di kredit. Itu didapat dari 50.000 dikalikan dengan 30% ditambah dengan 80.000 dikalikan dengan 40%. Deferred tax asset di debit sebesar 20.000 dan benefit due to loss carry forward di kredit sebesar 20.000 euro juga. Itu didapat dari 180.000 dikurangi dengan 50.000 dikurangi lagi 80.000 sama dengan hasilnya 50.000, lalu hasil 50.000 itu dikalikan dengan 40%. Di tahun 2019, income tax expense-nya di debit sebesar 28.000 dan deferred tax asset-nya di kredit sebesar 20.000. Lalu di kreditnya ada juga income tax payable sebesar 8.000. Didapat dari 28.000 dikurangi 20.000. Lalu 28.000 ini didapat dari 70.000 dikurangi 50.000 dikali 40%. Lalu pada tahun 2020 income tax expense-nya di debit sebesar 35.000 euro dan income tax payable di kredit sebesar 35.000 euro. Didapat dari 100.000 dikalikan dengan 35%. Yang B, tunjukkan pengaruh jurnal 2018 terhadap laporan posisi keuangan 31 Desember 2018. Akun piutang pengembalian pajak penghasilan sejumlah 47.000 euro akan dilaporkan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018. Aset pajak tangguhan sebesar 20.000 euro harus diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan. Juga laba ditahan meningkat sebesar 67.000 euro. Didapat dari 47.000 euro ditambah 20.000 euro. Ditahan meningkat sebagai hasil dari entry untuk mencatat manfaat dari kerugian yang dibawa kembali dan kerugian yang dibawa ke depan. Lalu C, siapkan bagian laporan laba rugi dimulai dengan rugi operasi sebelum pajak penghasilan untuk tahun 2018. Jadi ini ada income statement untuk tahun 2018. Operating loss before income taxes-nya ada minus 180.000. Lalu income tax benefit-nya itu ada benefit due to loss carryback sebesar 47.000 dan benefit due to loss carry forward sebesar 20.000 euro. Jadi total income tax benefit-nya 67.000 euro. Dan total net loss-nya sebesar minus 113.000 didapat dari 180.000 dikurangi dengan 67.000 dari income tax benefit. Yang D, siapkan bagian laporan laba rugi dimulai dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun 2019.
Jadi rugi di tahun 2018 sebesar minus 180 ditambah dengan loss carryback pada tahun 2017 sebesar 80.000 dan ditambah lagi dengan loss carryback di tahun 2016 sebesar 50.000. Jadi loss carry forward di tahun 2019 itu sebesar minus 50.000. Lalu minus 50.000 ini ditambah dengan taxable income 2019 before carry forward. Itu nominalnya sebesar 70.000 euro. Jadi taxable income pada tahun 2019 sebesar 20.000 euro. Dan dikalikan dengan tax rate-nya di tahun 2019 itu 40%. Jadi total income tax payable untuk tahun 2019 adalah 8.000 euro. Dan ini ada income statement untuk tahun 2019. Income before taxes-nya itu ada 70.000. Dan income tax expense-nya itu ada current sebesar 8.000 yang didapat dari tahun sebelumnya. Dan deferred-nya itu sebesar 20.000 euro. Jadi total income tax expense-nya itu sebesar 28.000 itu sebagai pengurang untuk income before income taxes-nya. Jadi net income-nya sebesar 42.000 euro. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.